Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni, saya dari Yeyen Zalwiyah Cerkala Langsa. Saya dari Prodi PGMI Unit 3 semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep filsafat Pancasila. Filsafat. Pengertian filsafat secara umum bisa diartikan sebagai sesuatu kebijaksanaan hidup. Filosofia untuk memberikan sesuatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau pengalaman hidup. Dan filsafat Pancasila ini hasil dari pemikiran yang paling dalam yang dianggap dipercaya dan sangat diyakini sebagai sesuatu. Norma-norma dan nilai-nilai yang paling dianggap benar, paling adil, paling bijaksana, dan paling baik, paling sesuai untuk bangsa. Filsafat Pancasila menurut beberapa ahli, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab. Dan sedangkan menurut Soeharto, Presiden Bapak Soeharto, filsafat Pancasila mengalami perubahan melalui filsuf-filsuf yang disponsori. Karakteristik sistem filsafat ini ada 3. Yang pertama itu sila Pancasila menggunakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh sebagai suatu totalitas. Dan yang kedua, Pancasila sebagai substansi, artinya unsur asli, permanen, primer atau Pancasila. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Pancasila ini ada 4, yaitu causa materialis, causa formalis, causa efisien, dan causa finalis. Inti Pancasila yaitu 1. Tuhan, yaitu sebagai causa prima. 2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. itu 1, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Rakyat, yaitu suatu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Yang 5 itu adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Hakikat nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai terbagi menjadi 2, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai Pancasila subjektif, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Yaitu ada beberapa, ada 3. Yang pertama itu nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius, yang diperwujudkannya sesuai dengan kepribadian negara Indonesia. Nilai Pancasila yang objektif ada 5. Yang pertama, Pancasila menunjukkan adanya sifat universal. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak, manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungannya. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menurut memenuhi hukum syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diberikan oleh setiap orang atau badan. Dengan demikian, nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa.
Pembukaan Undang-Undang 1945 yang membuat jiwa Pancasila secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 berarti membubarkan negara Indonesia dan demikian Pancasila tetap ada. Proses perumusan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sidang-sidang yang terjadi di PBUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang ikut merumuskan Pancasila, yaitu Muhammad Yamin. Dia berkata, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Menurut Profesor Dr. Supomo, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, 5. Keutuhan yang berkebudayaan. Lalu, semua disusun menjadi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang konsep filsafat Pancasila dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.